saudaraku dengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan. Bagaimana iman membantu kita menjalani kehidupan ini dalam ragam persoalan dan masalah yang datang silih berganti hampir setiap hari. Jika iman adalah sikap percaya, maka bagaimana hal itu diwujudkan dalam tindakan? Iman merupakan karunia Allah yang dikerjakan dalam hati seseorang atas tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memandu dan menghidupkan kemampuan seseorang untuk mencapai satu tujuan dengan benar. Jadi beriman berarti tindakan yang didasari keyakinan yang benar untuk tujuan yang baik. Pertumbuhan iman terjadi ketika kita terhubung dengan Allah melalui doa dan mengingat janji Kristus yang menguatkan. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian Kidung Jemaat 260 baitnya yang pertama, dalam dunia penuh kerusuhan. Jemaat Tuhan dan pendengar radio Magelang FM dimanapun berada, mari ibadah Minggu 25 Juli di tahun ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, iman seseorang mengalami pasang surut dalam kehidupan. Masalah yang dihadapi dapat menjadi ujian ketahanan sikap percaya kita pada kuasa Allah. Masalah dan kesulitan hidup dapat terjadi oleh karena dua faktor, yaitu kontrol diri, penguasaan diri atas segala keinginan, dan kesempatan jatuh ke dalam kesulitan. Ketika seseorang mengalami masalah sebagai akibat tindakan sengaja yang dilakukannya, maka wajar jika menanggung akibatnya.
Sebaliknya, ketika mengalami kesulitan dan masalah karena tindakan baik, membela keadilan, dan menjadi saksi kebenaran, maka ia akan mengalami pertumbuhan iman. Mari kita naikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi sekawan atus 309 perangan setunggalan kali ing jagat kang peteng. Saudaraku, di provinsi kita ada istilah jogo tonggo. Adalah kebijaksanaan pemerintah provinsi di dalam menanggulangi badai COVID-19. Di mana konsep jogo tonggo adalah setiap komunitas di tingkat RT RW harus peduli dan membantu mereka yang isolasi mandiri terpapar COVID-19. Mari kita melihat ke dalam diri kita, kepedulian kita kepada sesama, kasih kita kepada sesama, dan bagaimana kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita bawa dalam doa. Bapa di surga, kami menyadari Engkau meminta kepada kami agar melaksanakan kasih-Mu kepada sesama kami. Tetapi kenyataan yang terjadi oleh karena egoisme kami, oleh karena kami menekankan kedirian kami melupakan kasih. Kami tidak peduli terhadap sesama kami, bahkan kami melupakan keberadaan sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, dan ingatkanlah kami, biar dengan jogo tonggo yang ada di provinsi kami,
menjadikan kami lebih peduli terhadap teman-teman kami yang sekarang terpapar oleh badai corona di dalam kehidupan kami bersama-sama. Ampunilah kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian KPC sekawan doso wolu perangan setunggal Gusti Angantyo Si. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari, bersama-sama kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai, salam damai, salam damai. Dipersilahkan duduk. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mempersekutukan kami di dalam persekutuan ibadah online pada saat ini. Biarlah dengan online saat ini, kami bersama-sama gerejamu dimanapun Engkau menaruh kami, boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dan pendengar Radio Magelang FM, pada hari ini, bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes, Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menindaklanjuti. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, terkhusus kepada jemaat dan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang isolasi mandiri atau di rumah sakit karena terpapar badai corona. Kami berharap saudara semua tetap optimis, tetap semangat, dan tetap beriman. Sebagaimana judul khotbah saat ini, beriman di tengah badai. Saudara, berbicara tentang badai, saat ini badai corona demikian menggila, meningkat di lingkungan kita. Bahkan di negara kita setidaknya ada 3 varian corona yang masuk, yaitu varian Alpha dari Inggris, Beta dari Afrika, dan yang paling ganas adalah varian Delta dari India. Dan penularannya dari dompet, saluran nafas, dari batuk, bersin, dan juga dari kita berbicara. Kapan berakhir badai corona ini? Tidak ada yang berani menjawab hal ini. Di negara lain, saudara, misalnya di Singapura, di Cina, di Inggris, dan beberapa negara Eropa, corona, COVID-19 dikategorikan sekarang sebagai epidemi, yaitu sebagai penyakit musiman. Oleh karena mereka semua hampir warga negaranya sudah vaksin, mereka bisa bertahan sehingga corona yang demikian mengganas hanya dikategorikan sebagai penyakit musiman, seperti flu biasa. Tapi bagaimana di negara kita? Di negara kita, corona tetap dikategorikan sebagai pandemi, penyakit menular yang demikian menakutkan dan menimbulkan banyak korban. Di tengah badai corona, kita harus tetap beriman. Dengan beriman kita tetap optimis, berani menghadapi apa yang harus kita hadapi. Berbicara tentang badai, kehidupan pelayanan kita pun juga kadangkala diterpa badai. Murid-murid Yesus dalam bacaan kita, di tengah-tengah badai yang menerpa mereka, mereka harus tetap beriman, bahkan mereka harus diingatkan. Sekuat apapun badai, tetap kalah dengan kuasa Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Para murid selalu mengakui bahwa badai lebih besar daripada kuasa Kristus. Murid harus sadar bahwa yang namanya mukjizat selalu ada. Mukjizat tidak harus sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Mukjizat bisa saja berarti kesediaan hati untuk peduli, untuk memberi. Lihatlah di dalam bacaan kita Yohanes 6, 1-21. Para murid menghadapi situasi badai kelaparan. Orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dengan beragam masalah, dengan beragam latar belakang, mereka menghadapi kelaparan. Padahal murid memiliki keterbatasan modal. Menarik, saudara. Di dalam Yohanes 6, ayat 1-21, Injil Yohanes menyebut danau dengan kata Tiberias. Padahal Injil Matius, Markus, Lukas menyebutnya dengan kata Galilea. Yohanes ingin mengatakan dengan kata Tiberias bahwa tempat terjadinya peristiwa bukan di Israel atau di daerah kafir yang dibangun di pinggir danau, bekas kuburan, tempat yang najis. Yohanes ingin mengatakan karya Yesus
tidak pernah dibatasi oleh ruang dan tempat. Di dalam Yohanes 6, orang-orang yang berbondong-bondong adalah mereka para migran. Orang-orang yang dari daerah manapun yang berkumpul mencari makan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesulitan ekonomi, orang-orang yang terancam hukuman Romawi. Mereka kadang-kala dianggap sebagai sampah masyarakat. Tetapi mereka ketika mendengar Yesus, mereka memiliki rasa optimis, rasa harapan yang demikian tinggi kepada Yesus. Di tengah badai ini, orang-orang banyak yang lapar. Dan Yesus mengajak para murid untuk memberi mereka makan. Bagaimana sikap murid? Yang pertama ditunjukkan oleh Filipus. Filipus mengatakan dia menolak memberi makan karena modal mereka tidak cukup. Bagi Filipus, bukan masalah tempat di mana Yesus tidak bisa berkarya, tetapi masalah harga roti. Filipus terjebak pada nalar. Meskipun dia lama bersama Yesus, meskipun dia tahu tentang Yesus, tetapi nalar Filipus menguasai. Sehingga yang terjadi adalah kuasa Yesus seakan-akan tidak berdaya dibandingkan penalaran yang dimiliki Filipus. Bagaimana dengan Andreas? Di dalam cerita ini, Andreas mengatakan ada seorang anak kecil yang memberikan persembahan 5 roti jelek. Kata jelek ingin menunjukkan rotinya orang miskin. Dan si anak itu pun juga memberikan 2 ekor ikan kecil atau ikan yang sudah diasamkan, semacam gereh. Tetapi Andreas pesimis. Mana cukup 5 roti 2 ikan untuk sekian banyak orang. Itulah sikap murid. Di tengah badai yang menerpa mereka, mereka menekankan penalaran, mereka menekankan pesimisme, artinya mereka tidak mau peduli. Bagaimana dengan Yesus? Yesus di dalam cerita kita memakai anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Yesus tahu kepolosan anak kecil itu. Di mana anak kecil itu bersedia untuk memberi bagi Yesus. Saat ada hati yang bersedia, saat ada keberanian memberi, saat tidak melihat besar kecil modal yang ada, di situ ada mujizat. Mujizat adalah bersedia untuk saling berbagi. Di dalam kisah ini, mujizat itu adalah mereka berbuka hati, membuka hati untuk berbagi. Mereka keluar dari ego mereka, mereka pun juga memiliki persaudaraan. Saya punya roti, teman saya kelaparan, saya berbagi roti. Mereka senasib, mereka saling mengasihi, dan terjadilah mujizat. Apa mudah sikap yang demikian? Di dalam bacaan kita dikatakan tidak. Sebab ketika para murid bebas dari badai kelaparan, dan ketika mereka naik perahu, mereka menghadapi badai yang lain berupa air. Para murid tetap tidak percaya. Padahal baru saja murid mengalami mujizat. Baru saja murid mengalami peristiwa yang demikian spektakuler. Ketika menghadapi badai, murid masih dalam keadaan takut. Padahal murid adalah nelayan. Mereka terbiasa hidup di atas air. Mereka terbiasa mencari ikan. Mereka terbiasa berenang. Mereka terbiasa menghadapi badai. Mengapa mereka masih takut menghadapi badai itu? Disinilah
Dua kisah ini ingin mengatakan, murid gagal mengimani. Murid sadar. Mereka percaya. Mereka tidak takut ketika mereka tahu Yesus itu ada. Saudaraku, pendengar Radio Magelang FM, dan teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri, ataupun yang ada di rumah sakit, terpapar oleh COVID-19, dan juga keluarga-keluarga yang saat ini pun juga terpapar. Firman ini mengatakan, di tengah badai corona, pertama, kita harus peduli satu terhadap yang lain. Kesatuan, kebersamaan dalam kepedulian itu penting. Kita bisa peduli, kita bisa melaksanakan Joko Tonggo jika kita ada kesediaan hati. Jika kita mau membuang egoisme kita. Oleh sebab itu mari kita hadapi badai corona ini bersama-sama. Kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Pemerintah menghendaki kita melakukan vaksin, kita harus ikut vaksin. Pemerintah menghendaki kita melakukan protokol kesehatan dengan 5M dan seterusnya, kita pun juga harus mengikuti. Dan pemerintah mengharapkan kita Joko Tonggo, kita pun juga harus mengikuti. Karena apa? Karena kita peduli agar kita bersama-sama membangun diri agar corona segera berakhir. Ingat, menghadapi badai corona dibutuhkan kebersamaan, kepedulian di antara kita. Yang kedua, kita harus tetap beriman. Bagi mereka yang saat ini takut karena terpapar, bagi mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri, seakan-akan mereka tersisihkan, menderita sendirian. Diingatkan, dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan tetap ada dan berkarya. Tuhan bisa memakai apapun, siapapun. Yang penting adalah bagaimana kita terbuka kepada Tuhan akan keterbatasan kita. Dan kita meyakini bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi dari badai yang kita hadapi. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan,
dan mendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa badai kehidupan selalu ada menerpa kami. Tetapi kami juga mengimani bahwa badai itu pasti berlalu. Hari ini, jemaat-Mu dan siapapun yang ada di dunia ini mengalami badai yang sama, yaitu badai COVID-19. Dan sungguh Tuhan, lewat badai ini menimbulkan kerusakan dalam wujud apapun, baik ekonomi, pariwisata, kesehatan, kerohanian, sosial, pendidikan, dan juga sendi-sendi yang lain mengalami kerusakan yang demikian hebat. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri atau yang ada di rumah sakit terkait dengan terpapar oleh COVID-19. Mari Tuhan, Engkau tetap berkarya kepada mereka, memberikan semangat, memberikan rasa optimis, memberikan hati yang gembira, dan memberikan juga pengharapan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa Engkau kalahkan. Kami secara khusus berdoa kepada teman-teman kami yang sedang sakit dan isolasi mandiri karena COVID-19. Tuhan mendorong kami semua untuk peduli dan kami semua untuk menjaga diri satu terhadap yang lain atas penularan ini. Dan kami yakin lewat program pemerintah kami, Jogo Tonggo, kami boleh menyalurkan kepedulian dan juga sehati seperasaan, sepenanggungan terkait dengan teman kami menderita sakit karena terpapar COVID-19. Sembuhkan mereka Tuhan, mampukan mereka untuk bertahan, mampukan mereka untuk selalu optimis, dan kami yakin Tuhan akan tetap ada dan selalu menyertai kami semua. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang berduka terkait oleh anggota keluarga yang meninggal dunia karena COVID-19. Sungguh Tuhan, COVID-19 merenggut teman-teman kami, keluarga kami, tetangga kami, dan jelas itu menimbulkan duka yang mendalam. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami secara khusus berdoa agar Tuhan selalu menguatkan mereka, memberkati mereka, memberikan kelegaan, memberikan juga penghiburan, bahkan mengutus kami atau siapapun untuk berbagi dalam masalah ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang terdampak COVID-19 terkait dengan bisnis mereka, terkait dengan pertanian mereka, terkait dengan pekerjaan mereka, terkait dengan ekonomi. Kami tahu Tuhan, COVID-19 juga merusak sendi-sendi ekonomi kami. Banyak pengangguran, banyak perusahaan yang tutup, banyak toko yang tutup, dan juga banyak hasil pertanian yang tidak maksimal bisa kami jual. Kami yakin ini pun juga menimbulkan duka ekonomi bagi kami. Dan kami yakin Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan akan menguatkan, memberikan kepada kami kelegaan, bahkan juga mujizat-mujizat, supaya kami segera terbebas dari COVID-19. Anak-anak kami yang juga menderita terkait dengan badai corona, terkait juga dalam dunia pendidikan mereka. Mereka harus belajar di rumah menggunakan IT, menggunakan teknologi informasi. Ada yang bisa, ada yang maksimal, ada yang sama sekali tidak. Kami yakin Tuhan pun akan memberikan kekuatan kepada lembaga pendidikan, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada anak didik, dan juga kepada wali murid. Agar kami semua di tengah-tengah badai corona, kami pun bisa mengatasi pendidikan anak-anak kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang pada saat ini pun juga mengalami kerusakan terkait dengan badai corona, di mana pelayanan gereja tidak maksimal,
Bahkan ada gereja-gereja yang mulai menutup diri, meniadakan ibadah tatap muka untuk menanggulangi corona yang menyebar di antara jemaah dan di antara majelis yang ada. Berkati gereja-gereja ini pun Tuhan, agar gereja-gereja ini pun tetap memperketat protokol kesehatan dan tetap bisa melakukan ibadah-ibadah meskipun hanya dengan cara online yang ada. Kami serahkan juga para penguasa kami, pemerintah kami, tenaga kesehatan, tenaga keamanan yang juga telah bahu-membahu dengan rakyat Indonesia untuk menanggulangi COVID-19. Biar Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami semua, rakyat Indonesia, para penguasa kami, agar kami mengadakan sinergi, kebersamaan, dan kesetiaan terhadap protokol kesehatan yang ada. Kami serahkan dunia ini, kami serahkan juga gerejamu, kami serahkan juga siapapun yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan akan tetap menjagai kami dari badai corona yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, malah dalam ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita dasari dari ayat Alkitab, terambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Yang demikian firman disampaikan. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berikan persembahan ini dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 450, kita pujikan bait yang pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di petangan ibadah ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami datang membawa persembahan kami, kiranya Tuhan terima, Tuhan sikan dan Tuhan berkati.
Tuhan juga berkati bagi setiap kami yang telah mengulurkan tangan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan dan aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga berkati bagi setiap kami yang Engkau telah percayakan untuk mengelola persembahan ini, Tuhan. Berikanlah kami hikmat, urapan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam pengelolaan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan akhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali dengan setiap aktivitas kami, Tuhan. Tuhan berkati. Selama kami beribadah, ya Tuhan, tentunya banyak angan-angan kami dan dosa yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan-Mu. Inilah Tuhan seruan dan doa kami. Dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudaraku, pendengar Radio Magelang FM, dan teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita naikkan kidung jemaat 260 bait 2 dan 3 dalam dunia penuh kerusuhan. Datanglah